Bapa tidak mengasihi kita lebih sedikit daripada Dia mengasihi putranya yang tunggal. Demikian dikatakan Paus Leo dalam audensi tahun jubileum untuk keluarga, anak-anak, kakek, dan nenek bertepatan dengan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Injil yang baru saja kita dengar memperlihatkan Yesus saat perjamuan terakhir sedang berdoa bagi kita. Sabda Allah yang menjadi manusia, menjelang akhir hidupnya di dunia, memikirkan kita saudara-saudarinya, dan menjadikan dirinya berkat, sebuah doa permohonan dan pujian kepada Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Ketika kita ikut masuk dalam doa Yesus dengan penuh kekaguman dan kepercayaan, kita, karena kasih-Nya, menjadi bagian dari rencana besar Allah bagi seluruh umat manusia. Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa kita harapkan, karena persatuan ini membawa kita masuk dalam persekutuan kasih yang kekal, yaitu Allah sendiri. Bapa yang memberi hidup, Putra yang menerima, dan Roh Kudus yang membagikannya. Namun Tuhan tidak ingin kita menjadi satu sebagai kumpulan orang yang tidak dikenal dan tanpa wajah. Dia ingin kita benar-benar menjadi satu, seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Demikian juga mereka di dalam kita. Persatuan yang Yesus doakan adalah persekutuan yang didasarkan pada kasih yang sama, seperti kasih Allah yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi dunia. Maka dari itu, persatuan ini adalah anugerah yang dibawa Yesus. Dari hati manusiawinya, Putra Allah memanjatkan doa kepada Bapa, "Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka, seperti Engkau telah mengasihi aku." Mari kita dengarkan kata-kata ini dengan penuh kekaguman. Yesus mengatakan bahwa Allah mengasihi kita seperti Ia mengasihi dirinya sendiri. Bapa tidak mengasihi kita lebih sedikit daripada Dia mengasihi putranya yang tunggal. Dengan kata lain, Ia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Allah tidak mengasihi dengan setengah hati, karena sejak awal Ia sudah terlebih dahulu mengasihi. Kristus sendiri bersaksi tentang ini saat berkata kepada Bapa, "Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dan memang benar, dalam kasih-Nya, Allah selalu ingin menarik semua orang kepadanya. Kehidupannya yang dianugerahkan kepada kita dalam Kristuslah yang menyatukan kita dan membuat kita menjadi satu. Sahabat-sahabat terkasih, kita menerima kehidupan bahkan sebelum kita menginginkannya. Seperti kata Paus Fransiskus, kita semua adalah anak-anak, tetapi tak satu pun dari kita memilih untuk dilahirkan. Bukan hanya itu, saat kita lahir, kita sangat bergantung pada orang lain untuk bisa hidup. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak bisa bertahan. Orang lainlah yang menyelamatkan kita dengan merawat tubuh dan jiwa kita. Kita semua hidup hari ini karena adanya hubungan kasih dan kepedulian dari manusia satu terhadap yang lain. Namun kebaikan manusia itu kadang dihianati. Misalnya ketika kebebasan digunakan bukan untuk memberi hidup, tetapi malah mengambilnya. Bukan untuk menolong, tetapi menyakiti. Meski kejahatan seperti ini ada, Yesus tetap berdoa untuk kita kepada Bapa. Doanya menjadi obat bagi luka-luka kita, berbicara tentang pengampunan dan perdamaian. Doa itu memberi makna penuh kepada cinta kita satu sama lain sebagai orang tua, anak, kakek, nenek. Inilah yang ingin kita sampaikan kepada dunia, bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu seperti kehendak Tuhan, dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, dimanapun kita berada. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Banyak orang tetapi tetap bersatu dalam segala situasi dan tahap kehidupan. Sahabat-sahabat terkasih, jika kita saling mengasihi dengan kasih yang berakar dalam Kristus, yang adalah awal dan yang akhir, maka kita akan menjadi tanda damai bagi semua orang di tengah masyarakat dan di dunia ini. Ingatlah selalu, keluarga adalah tempat kelahiran masa depan umat manusia. Beberapa dekade terakhir, kita menerima sebuah tanda yang menguatkan dan juga mengajak kita untuk merenung, yaitu kenyataan bahwa ada pasangan suami istri yang dibeatifikasi dan dikanonisasi, bukan secara terpisah tetapi sebagai pasangan. Misalnya Santo Louis dan Santa Zélie Martin, orang tua dari Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Atau Beato Luigi dan Maria Baltrame Quattrochi, yang membesarkan keluarga di Roma pada abad ke-20. Jangan lupakan pula keluarga Ulma dari Polandia, orang tua dan anak-anak yang bersatu dalam kasih dan meninggal sebagai martir. Ini adalah tanda yang penting. Dengan menunjuk mereka sebagai teladan kehidupan berkeluarga, gereja ingin mengatakan bahwa dunia saat ini sangat membutuhkan ikatan pernikahan untuk mengenal kasih Allah dan melawan kekuatan yang merusak hubungan dan masyarakat.
Karena itu, dengan penuh syukur dan harapan, saya ingin mengingatkan semua pasangan suami istri, pernikahan bukan sekedar ideal, tetapi ukuran kasih sejati antara seorang pria dan wanita. Kasih yang total, setia, dan terbuka untuk melahirkan kehidupan. Kasih seperti inilah yang menjadikan Anda satu daging dan memungkinkan Anda menurut gambar Allah untuk memberi kehidupan. Saya mendorong Anda untuk menjadi teladan integritas bagi anak-anak Anda. Berlaku sebagaimana Anda ingin mereka berlaku, mendidik mereka dengan kebebasan melalui ketaatan, selalu melihat yang baik dalam diri mereka dan menumbuhkannya. Dan kalian anak-anak yang terkasih, tunjukkanlah rasa syukur kepada orang tua kalian. Ucapkan terima kasih setiap hari atas kehidupan yang kalian terima dan segala yang menyertainya. Adalah cara pertama untuk menghormati ayah dan ibu. Terakhir, kepada para kakek, nenek, dan orang tua yang lanjut usia, saya mengajak Anda untuk menjaga keluarga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, serta dengan kerendahan hati dan kesabaran yang lahir dari pengalaman hidup. Dalam keluarga, iman diwariskan bersamaan dengan kehidupan, dari generasi ke generasi. Iman itu dibagikan seperti makanan di meja makan keluarga, dan seperti cinta dalam hati kita. Dengan cara inilah keluarga menjadi tempat istimewa untuk bertemu dengan Yesus yang mengasihi kita dan selalu menginginkan kebaikan kita. Akhirnya saya ingin menambahkan satu hal terakhir. Doa dari Putra Allah ini memberi kita harapan dalam perjalanan hidup, mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita semua akan menjadi satu dalam satu juru selamat, dipeluk oleh kasih Allah. Bukan hanya kita yang masih hidup, tetapi juga ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, dan anak-anak kita yang sudah terlebih dahulu berpulang ke dalam terang Paskah kekalnya.